Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Logistek ID ya. Di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara reset password login pada laptop Windows 11, Windows 10. Semua merek laptop bisa menggunakan cara ini ya. Namun sebelum itu teman-teman harus mempersiapkan alat-alatnya. Alat-alatnya itu cuma dua saja, yaitu flash disk dan konektor OTG. Kita akan reset passwordnya itu menggunakan aplikasi Hirenboot CD yang kita buat di handphone Android. Nah, di sini di handphone Android ini silakan konekkan internet dan buka browser Google Chrome. Lalu kita download Hirenboot CD. Nah, di sini tinggal klik aja situs desktop ya, lalu pilih boot CD Hiren. Nah, tampilannya seperti ini. Saya perbesar dulu. Silakan klik menu unduh, lalu teman-teman scroll ke bawah ya. Kalau misalkan ada iklan seperti ini, silakan di close saja iklannya ya. Nah, kalau udah di close silakan di scroll ke bawah dan nanti akan ada tulisan HBCD seperti ini ya, dan ada ukuran filenya hampir 3 GB teman-teman. Ini diklik saja untuk proses downloadnya. Dan downloadnya sedang dimulai. Anggaplah downloadnya sudah selesai teman-teman ya. Videonya kita potong agar tidak menguras waktu juga. Nah, selanjutnya setelah teman-teman download Hiren, teman-teman harus download aplikasi Ventoy di Play Store. Tulis aja Ventoy seperti ini, lalu install ya. Nah, setelah diinstal, kita videonya percepat juga ya. Setelah diinstal, teman-teman wajib mengaktifkan pengaturan debugging USB. Namun sebelum itu teman-teman harus mengaktifkan mode pengembang ya. Di settingan ini silakan buka tentang ponsel, lalu tekan-tekan sebanyak 7 kali di bagian versi ya atau nomor bentukan. Nanti opsi pengembangnya akan aktif. Ketika sudah menjadi mode developer, kita cari setelan tambahan dan aktifkan opsi pengembang. Nah, disinilah debugging USB kita aktifkan. Ini agar USB flash disk kita terbaca di handphone teman-teman ya. Dan selanjutnya kita cek file Hirennya yang tadi kita download ya. Ini sudah terdownload dan ukurannya hampir 3 GB. Selanjutnya kita buka aplikasi Ventoy yang tadi kita download di Play Store. Izinkan ya. Nah, di sini silakan colokan flash disknya teman-teman. Colokan flash disknya ya. Nanti dia akan otomatis terdeteksi ada pemberitahuan ya. Seperti ini ya. Diusahakan flash disknya itu minimal 4 GB dan kalau misalkan ada datanya di backup dulu karena datanya akan terhapus teman-teman. Kalau misalkan sudah, ini settingannya pilih MBR atau GPT bebas ya. Namun saran saya pilih GPT saja karena fiturnya lebih banyak. Setelah itu tinggal klik install teman-teman. Namun saya infokan ya, berhubung ini aplikasi Ventoy-nya versi gratis, kita harus nonton iklan dulu agar kita bisa menjalankan aplikasi Ventoy-nya. Tinggal di oke saja teman-teman. Nanti kita nonton iklan dulu ya, biar step-step selanjutnya bisa berjalan. Nah, ini ya, kita disuruh nonton iklan seperti ini. Nonton iklan lagi, lalu close lagi iklannya ya. Sebanyak 2 kali, klik install lagi. Nah, ini proses penginstalan Ventoy di flash disk. Ini bisa memakan waktu ya 10 menit sampai 20 menit tergantung kecepatan handphonenya juga ya. Tapi di sini videonya kita potong-potong saja agar tidak kepanjangan. Nah, ketika sudah diinstal Ventoy-nya, selanjutnya kita klik salin file, yaitu kita menyalin file Hiren ISO-nya ya. Klik saja.
Nanti teman-teman silakan pilih HBCD yang ini, yang tadi kita download ya, yang ukurannya hampir 3 GB. Di sini kita disuruh nonton video lagi sebanyak 1 kali ya. Di close lagi aja iklannya, lalu kita klik salin lagi, pilih HBCD lagi, maka proses penyalinan sedang berlangsung seperti ini. Nah, di sini juga lama ya prosesnya, namun videonya saya percepat aja agar tidak menguras waktu. Siapa tahu teman-teman mau modal gitu ya, mau main mau mandi gitu, jadi saya percepat aja videonya. Nah, untuk teman-teman yang misalkan ada kegagalan ataupun ragu ataupun apa, bisa bertanya di kolom komentar ya, atau teman-teman bisa chat saya langsung di messenger Facebook ya. Ikuti fanspage Facebook Logistek ID Teknisi PC ya. Di situ teman-teman bisa konsultasi ke saya secara gratis tanpa bayar teman-teman. Dan ditunggu saja sampai proses pengopian filenya selesai teman-teman ya. Di sini juga agak lama, saya nunggunya hampir 30 menitan teman-teman, nunggu kopi ini. Tadi saya tinggal main ya, Nanti ketika sudah selesai, dia ada pemberitahuan kesuksesan seperti ini ya. Silakan klik OK, lalu cabut flash disknya, lalu kita colokkan ke laptop yang akan kita reset passwordnya ya. Nah, yang jadi bahan di sini yaitu laptop Asus ya. Di sini nggak bisa atau lupa password ya, incorrect, try again. Asli namanya itu bukan Teknisi PC ya, ini asli tadi nama loginnya itu Iis Fatmawati, cuma tadi saya udah ganti nama ya, jadi Teknisi PC, aslinya Iis Fatmawati. Nanti kebaca di hidden boot CD-nya Iis Fatmawati teman-teman. Nah, ini flashdisk yang baru tadi kita buat hidden boot CD. Kita colokkan dulu ke laptopnya ya. Nah, cara ini tidak hanya untuk laptop Asus aja, tetapi untuk semua merek laptop yang lupa password ataupun mau mereset password login, semuanya bisa menggunakan cara ini teman-teman. Cara ini anti gagal dan aman tanpa menghapus data ataupun aplikasi ya. Silahkan restart laptopnya terlebih dahulu, lalu nanti kita masuk ke setelan boot menu. Nah, setelan boot menu itu akan saya tuliskan seperti ini. Masing-masing laptop itu berbeda-beda ya. Untuk Asus itu menggunakan tombol ESC, Acer F12, HP menggunakan F9, Lenovo F12 atau FN F12, Toshiba F12. Atau misalkan teman-teman pakai komputer PC atau laptopnya merek lain, Toshiba atau Samsung gitu atau Axio, itu menggunakan tombol F12 teman-teman untuk masuk ke setelan boot menu. Nah, misalkan ada pertanyaan, Mas, boot menu itu apa? Boot menu itu agar kita bootingnya mau kemana? Agar kita bootingnya ke flashdisk hidden untuk mereset password kayak gitu. Oke, setelah nanti layarnya mati ya, kita langsung tekan-tekan tombol boot menu dengan cepat. Nah, seperti ini, tekan-tekannya ya. Tak lama dia tampil boot menu. Di situ ada pilihan booting ke Windows, ke SSD atau hard disk. Kita pilih flash disk yang bernama vendor ya. Untuk nama biasanya masing-masing berbeda-beda tergantung merek flash disk yang teman-teman punya. Kita pilih UEFI vendor, arahkan pakai keyboard ya, lalu ketika sudah diarahkan kita enter teman-teman. Di sini enter lagi dan pilih boot in with win boot mode, lalu enter lagi ya. Setelah di enter
enter lagi, nanti akan ada proses seperti ini dan silakan tunggu sampai 100%. Proses ini sekisaran 10 detik sampai 15 detik ya, paling lama juga 30 detik. Nah, untuk loadingnya ya seperti sama kayak booting Windows ya, tetapi ini tampilannya tampilan Hiren Boot CD. Sebenarnya untuk Hiren sendiri itu fungsinya banyak banget, karena ini tutorialnya tentang reset password ya. Kita pilih security teman-teman. Nah, ini security, lalu pilih password ya, lalu pilih Windows Login Unlocker. Kita akan mengunlock sandi atau PIN atau password login Windows 10, Windows 11 di laptop komputer. Nah, di sini kan tadi namanya teknisi PC ya, aslinya kan Iis Fatmawati ya, karena sudah saya diganti dulu gitu. Kalau misalkan nggak ada nama user loginnya ya, di sini misalkan nggak ada namanya, teman-teman rubah atau klik local disk local disknya ya di atas sini. Kita cari di local disk F. Nah, ini ya, ini sudah kita temui Iis Fatmawati yang tadi teknisi PC ya. Kita bisa langsung reset unlock, lalu oke. Dan prosesnya tidak berjalan lama ya, sekisaran 10 detik atau 15 detik gitu. Nanti akan ada keterangan unlocker successfully kayak gitu, berarti berhasil teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah successfully, tinggal di klik start ya, lalu restart laptopnya. Kita restart dulu teman-teman ya. Nah, kita restart dan kita coba apakah Windows 11-nya masih meminta password ataukah sudah bisa login tanpa password. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah, sudah nggak ada passwordnya ya, tinggal di sign in aja. Kita sudah bisa mengakses desktopnya. Jadi udah nggak ada sandi, udah nggak ada PIN ya, udah nggak ada password. Gitulah teman-teman ya, tutorial cara mengatasi lupa password pada laptop komputer Windows 10, Windows 11 ya. Reset sandi dan PIN. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.